akhirnya gue tiduran main handphone gini, gue tidur agak nyamping gini kan, kok gue ngerasa dari belakang ada tangan, ada tangan yang ngeraba-raba gue. Udah jelas gue sendirian bang, gitu kan. Gue mulai deg-degan dari situ. Pas gue pegang-pegang, kayak keriput-keriput gitu bang tangannya. Gue berani diri buat balik badan. Ternyata tau gak bang di belakangnya ada apa? Ada sosok nenek-nenek bang. Tiba-tiba pintu gue diketok lagi. Gue buka dong. Nah, kok si Wanda kata gue. Mukanya si Wanda ini tapi kayak song gitu bang tatapannya. Dia kayak agak pucet gitu. Terus gue tanya-tanya dong, kan gue heran ya. Lu ngapain balik lagi? Kenapa? Ada yang ketinggalan? Si Kevin mana? Kok lu ditinggal? Kok gak bareng? Gitu-gitulah kan. Dia diem aja sambil gue arahin masuk kan. Gue ajak ke kamar. Maksud gue sekalian aja tidur biar nginep karena udah malam kan bang. Tapi pas gue bilang ke kamar aja gitu, dia bilang gak mau bang. Di kamar lu panas katanya gitu. Si Wanda seorang diri aja nih? Iya, si Wanda sendiri. Panas katanya di kamar gue. Gue heran dong, bukannya yang panas itu di ruang depan, karena di ruang depan tuh gue pakai kipas bang. Kalau di kamar justru gue pakai AC. Ya udahlah, gue tawarin aja minum kan, meskipun gue masih heran. Mau apa, kopi atau teh gitu kan? Mau apa? Dia pilih kopi. Gue makin aneh nih. Gue tahu ini orang gak suka kopi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan di video kali ini gue udah kehadiran seorang narasumber yang punya pengalaman horor pada saat dia menempati salah satu kontrakan yang bisa terbilang kontrakannya ini tuh masuk dalam mitos Jawa, yaitu tusuk sate nih. Dan narasumber gue ini mengalami kejadian demi kejadian horor pada saat menempati kontrakan di daerah Jakarta Barat ini. Dan seperti apa kelanjutan kisahnya, langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo Kak Puan. Halo Maris. Terima kasih banyak nih Kak Puan ya. Akhirnya datang juga nih ke Dimensi Mistik jauh-jauh nih ya, sampai ke kota Depok. Aman Bang Aris. Dari Jakarta Barat nih ya? Iya, dari Jakarta Barat, betul. Jauh banget gak sih? Lumayan lah, seperti touring. Lumayannya seperti touring ya? Iya. Gila. Dan katanya Kak Puan ini tuh ke sini nih punya cerita nih ya, pada saat ngontrak nih. Dan terbilang katanya kontrakan ini tuh tusuk sate nih ya, Iya, di Jakarta Barat. Betul. Kalau boleh tahu sedikitnya dulu nih, kisi-kisinya ngalamin kejadian apa sih di kontrakan tusuk sate ini? Iya. Jadi bang, cerita kontrakan gue ini berhubungan sama mitos yang ada di tanah Jawa bang. Iya. Mitos rumah tusuk sate dan dimana lu pamali tidur kakinya ngadep ke pintu. Oh, lebih ke mitos nih ya? Iya. Tapi karena gue nggak percaya, gue tetap ngelakuin hal itu. Sampai akhirnya kejadian bang di gue. Iya. Yang paling fatal adalah ketika teman-teman gue abis pada main nih ke rumah gue, kan mereka pulang. Iya. Gak lama ada nih teman gue yang balik lagi ke rumah. Iya. Sampai akhirnya fatalnya suatu hari tuh gue ngajak teman gue datang ke kontrakan gue. Nah mereka itu pulang nih. Nah, tapi pas mereka udah pulang, ada satu teman gue yang balik lagi bang ke kontrakan gue. Tapi ternyata itu bukan teman gue bang. Jadi ada salah satu teman yang balik dan ini bukan temennya Kak Puan ya? Iya. Dan mulai dari situ bang, teror-teror itu terus berdatangan, gak berhenti. Gila. Dan akhirnya sampai Kak Puan ini menyerahkan diri untuk tetap tinggal di kontrakan tusuk sate ini ya? Oke, biar teman-teman pada penasaran ya. Nanti kita bakal lanjut ya. Tapi boleh kita tahan ya Kak ceritanya? Siap. Nah, tadi kalian udah denger sendiri nih gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari Kak Puan barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke ceritanya Kak Puan, di sini gue mengingetin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic, mau banget jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget. Kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, kalian DM di situ atau kalian bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar bermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti Kak Puan kali ini. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa basi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
Ya Kak Puan, boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Jadi cerita yang gue alamin ini waktu gue ngontrak di salah satu kontrakan daerah Jakarta Barat Bang, pada tahun 2019. Ya. Kenapa gue pilih ngontrak? Karena waktu itu gue dapat kerjaan di daerah situ. Gue carilah kontrakan yang deket biar gampang. Akhirnya gue survei, ketemulah satu kontrakan, petakan nih 3 petak. Lokasinya cukup strategis lah, aksesnya gampang, Transjakarta, kereta, dan kalau mau makan juga gampang lah gitu. Cari makan yang nggak susah. Survei lah gue, pas gue lihat ke kontrakan ini kontrakannya tusuk sate bang. Wah, ya. Tapi gue memang orangnya nggak percaya begitu-begituan ya. Dan gue lihat kontrakannya ini juga tetangga-tetangganya nggak berisik gitu. Walaupun pas gue masuk, buka gitu sama pemiliknya, ya kotor banget sih. Karena udah lama mungkin gak ditempatin dan gak dibersihin juga. Dah lah singkat ceritanya, gue akhirnya pindah ke sana. Nah jadi gue itu punya temen deket bang, namanya Kevin sama Wanda, 2 orang nih. Mereka ini menurut gue indigo lah ya. Kevin sama Wanda ini, si Wanda ini cowok nih? Si Wanda cewek, si Kevin cowok. Oh, iya. Dan si Kevin ini orangnya dia percaya nih sama yang namanya feng shui lah, pamali gitu-gitu. Mitos-mitos tanah Jawa lah ya. Jadi ketika gue pindah nih, gue video call lah kan mereka, guys gue pindah kontrakan ya guys nih, begini nih, gue video call nih. Sambil gue ajakin main lah kan, namanya teman. Nah jadi pas gue video call itu, gue juga baru ngeh, kok bentukannya agak nyerong ya kontrakannya gitu. Tapi ya udahlah, gue nggak mau mikirin. Si Kevin ini juga pas gue video callin dia bilang, kok kontrakan lu tusuk sate gitu sih? Katanya gitu. Cuman gue iya aja waktu itu. Karena kan gue memang nggak terlalu percaya kan. Akhirnya gue mulai ngontrak di sana dan sampai bulan keempat aman-aman aja. Gue ngontrak di sana itu sampai gue mulai ngalamin yang namanya rep-repan. Itu mulai di bulan keempat. Sebelumnya aman-aman aja nih 4 bulan itu ya? Iya. Jadi satu hari itu udah malam nih, gue tuh pengen beli Indomie. Gue pengen ke warung. Posisi warungnya itu ada di belakang kontrakan gue. Yang mana kalau mau ke kontrakan itu, lu bisa lewat 2 jalan bang. Pertama lu lewat jalan raya, kalau lu lewat jalan raya muter nih, agak jauh. Atau lu langsung tembus dari kebun kosong, karena di belakang kontrakan gue ini ada kebun kosong. Kalau lu lewat kebun kosong ini, jalan nanti lu jalan lurus masuk lewat ke tembok yang udah dijebol gitu. Terus nyebrang sampai ke warung. Jalan pintas lah ya bisa dibilang. Jalan pintas. Sebetulnya gue mah pernah lewat ke kebun itu, bukan pertama kali atau nggak pernah. Tapi memang nggak pernah malam-malam. Akhirnya gue jalan lah ke kebun ini dengan bermodalkan flash handphone. Pas gue jalan, tuh kondisinya gelap banget. Terus lama-lama kok gue kayak dengar suara srek, kayak kaki yang nginjek daun-daun. Ya, jejak kaki gitu ya. Iya, kayak ada yang ngikutin dong gue. Tapi feeling gue, mungkin cuma suara ayam kali, kucing. Karena emang tetangga-tetangga banyak juga yang pelihara ayam di sekitaran gue kan. Gue jalan buru-buru, sampai akhirnya gue jatuh bang. HP gue flash itu ke bawah. Pas gue jatuh itu gue ngerasa kaki gue tuh nabrak sesuatu gitu, kayak kesandung, makanya gue jatuh gitu kan. Akhirnya gue raba-raba nih. Pas gue raba-raba dan gue ambil handphone gue center dong. Lah kok tanah merah sih? Gue liat tangan gue juga kotor bang. Padahal seharusnya jalan yang gue lewatin itu cukup jalan setapak yang ada batu-batunya. Jadi nggak ada tanah merah gitu bang. Aneh banget ya. Iya, kok bisa nyasar kemana nih gue? Ya. Gue terusin jalan. Lah, gue lihat lagi depan ada pohon gede. Makin aneh aja kan? Iya. Akhirnya gue jalan cepet bang. Karena feeling gue udah nggak enak. Nyampe lah gue di warung kan. Dapat ketemu si tembok yang dijebol ke warung. Sambil beli gue iseng tanya ke ibunya. Bu, kalau mau ke kontrakan ini, enakan lewat jalan mana bu yang lebih deket? Gue diarahin lah lewat si kebun ini. Ya soalnya kalau lewat jalan raya lebih jauh nih, begini gitu.
Ya gue bilang, kok tadi saya lewat jalan jauh banget sih bu, muter-muter, ada pohon gede lagi bu, banyak pohon gedenya gitu kan gue bilang. Ibunya tetap kekeh, nggak ada kok nih, orang pohonnya udah pada ditepangin, nggak ada pohon gede, katanya gitu. Feeling gue udah nggak bener, selesai gue beli, akhirnya gue lewat jalan raya jadinya. Gue nyampe ke kontrakan nih kan, gak jadi gue masak Indomie bang, gue milih tidur, gitu kan. Pas di tengah gue tidur ini, gue kayak rep-repan gitu. Di tengah rep-repan ini gue dejavu, kembali ke yang tadi gue ke kebun ini. Tapi di situ kok langitnya masih cerah ya, kata gue. Gue lewat kan, jalan, sampai akhirnya gue terjatuh tadi itu. Pas gue lagi ngeraba-raba itu, yang gue raba bukan tanah merah lagi bang, tapi rambut. Rambut bang. Dan gue berdiri, itu pun pas gue gini-gini, itu rambut juga. Gue ambil lah handphone gue kan, tuh gue sender-senderin. Gue lihat di pojokan situ bang, ada sosok bang, rambutnya panjang banget. Dan itu rambutnya itu yang gue injek. Sepanjang itu? Iya, dan gue gak tahu itu sepanjang sampai mana. Itu rambutnya itu yang gue injek tuh kan. Terus gue udah mulai takut kan. Sampai akhirnya pelan-pelan dia nengok bang ke gue. Tuh kan. Dia nengok ke gue, baru dia ngomong, kalau jalan permisi dulu ya, gitu. Si sosok ini? Iya, gue langsung kaget di situ, kebangun gue. Karena gue udah gak bisa tidur lagi nih. Gitu. Jadi akhirnya gue pilih, ada gue lapar ah, masak Indomie lah gue. Di tengah gue masak Indomie, gue samar-samar denger suara orang panggil gue dari pintu. Awalnya gue gak tahu itu suara siapa. Sampai akhirnya gue denger, jalan ke depan nih, makin gue deketin. Puan, assalamualaikum puan. Ternyata suara, oh ini suara Bu RT, kata gue gitu. Gue deketin nih, masih aja tuh panggil-panggil. Gue buka pintunya, kosong bang. Nggak ada ibu-ibu yang manggil tadi? Iya nggak ada. Padahal sampai gue mau nyampe pun gue masih dengar suaranya. Tapi kosong. Gue langsung kunci pintu, dan gue langsung balik ke kamar. Mulai dari situlah gue ngerasain yang namanya rep-repan. Rep-repan lagi nih? Iya, jadi mulai dari situ gue sering rep-repan bang. Iya. Yang mana rep-repan ini saking seringnya, gue juga ngerasa badan gue tuh pada pegel. Bahkan gue waktu itu sampai sakit beberapa hari. Yang ujung-ujungnya gue jadi nggak masuk kerja. Iya. Pas gue udah nggak masuk kerja ini, teman gue yang si Kevin sama Wanda ini calling lah, mau jenguk gue bang. Itu sekalian mau main lah katanya ke kontrakan. Datanglah mereka kan. Begitu masuk, si Kevin ini sama si Wanda masuk itu kan langsung tuh liatin ruang depan, ruang kamar gue, dapur gitu. Dia bilang, ini kamar lu, kontrakan lu tusuk sate begini lu nggak apa-apa gitu kan. Terus ini juga lu tidur kaki lu ngadep ke pintu ya, katanya gitu. Gue iya aja tuh, nggak kenapa-napa kan, makanya khawatir kan gitu. Akhirnya gue ceritain lah kejadian yang selama 1 bulan terakhir ini gue alamin bang. Gitu. Dia bilang kalau lu mimpi-mimpi aneh lagi, lu jangan posisi tidur lu begini, lu rubah katanya gitu. Gue masih lah iya aja lah kan di situ. Nah akhirnya kita ngobrol. Akhirnya udah malam nih kan, pulang lah mereka. Mereka pulang, pas mereka pulang, gue itu balik ke kamar sambil gue main handphone. Kurang lebih sekitaran jam 1-an, tiba-tiba pintu gue diketok lagi. Gue buka dong. Lah, kok si Wanda, kata gue. Mukanya si Wanda ini tapi kayak kosong gitu bang tatapannya. Dia kayak agak pucet gitu. Terus gue tanya-tanya dong, kan gue heran ya. Loh Wanda lu ngapain balik lagi? Kenapa? Ada yang ketinggalan. Si Kevin mana? Kok lu ditinggal? Kok gak bareng? Gitu-gitulah kan. Dia diem aja, sambil gue arahin masuk kan. Gue ajak ke kamar. Maksud gue sekalian aja tidur, biar nginep. Karena udah malam kan bang. Tapi pas gue bilang ke kamar aja gitu kan.
Dia bilang nggak mau bang, di kamar lu panas katanya gitu. Si Wanda seorang diri aja nih ya? Iya, si Wanda sendiri panas katanya di kamar gue. Gue heran dong, bukannya yang panas itu di ruang depan, karena di ruang depan itu gue pakai kipas bang. Kalau di kamar justru gue pakai AC. Ya udahlah, gue tawarin aja minum kan, meskipun gue masih heran. Mau apa, kopi atau teh gitu kan? Atau apa? Dia pilih kopi. Gue makin aneh nih. Gue tahu ini orang gak suka kopi bang. Tapi karena dia minta kopi, ya udahlah gue buatin aja. Gue ke dapur, gue buatin lah kopi kan. Sambil gue mau telepon si Kevin ini. Ya gue nanya lah, maksudnya apa nih kok si Wanda sendiri begini gitu kan. Belum sempet gue telepon si Kevin ini. Si Kevin duluan nelpon gue. Dia ngabarin, ini si Wanda udah nyampe ya gitu. Sekarang gue mau lanjut balik ke rumah, katanya gitu. Gue ketar-ketir dong. Lah, lu apaan lu? Gitu kan. Orang ada di depan nih, barusan datang lagi. Baru gue mau nanyain begini. Apaan sih lu? Nggak ada lu. Ini si Wanda ada di sini. Video call tuh bang bertiga. Bener aja si Wanda ada bang. Langsung. Terus itu siapa yang ada di depan gitu kan? Langsung Kevin nyuruh gue buru-buru masuk ke kamar. Gue kan masuk ke kamar, gue kagak pikirin lagi tuh kopi, langsung gue kunci brak kenceng banget gitu kan. Gue nggak berani ngeliat ke depan bang. Gila, horor banget. Terus lu tau nggak bang? Kayak si sosok yang menyerupai, berarti kan itu bukan si Wanda kan? Iya. Sosok yang menyerupai Wanda ini yang gue nggak tahu apa, karena dia udah dengar gue gebrak pintu kali ya. Dia langsung ketawa-ketawa bang. Dia kayak seneng gitu bang, udah nakutin gue. Ngeri banget ya. Terus dia ngomong, kenapa? Takut ya? Katanya gitu bang. Gue langsung udah ketakutan, gue baca-baca doa, gue pegang Alkitab tuh, gue baca-baca aja semua yang gue bisa. Sampai akhirnya suara itu setelah beberapa lama hilang akhirnya. Nah, gue ketakutan sampai akhirnya gue ketiduran. Besoknya gue bangun, ya gue beraktivitas seperti biasa lah. Itu kan, gue mandi, makan, minum obat. Terus gue kan rapi-rapi tempat tidur nih. Kok pas gue rapiin bantal gitu, kenapa ada botol kaca ya? Gue perhatiin isinya garam kasar bang. Padahal gue gak pernah naruh, seinget gue. Gue ambil lah kan, gak tau lah ini punya siapa. Ya karena itu garam bang, ya gue taruh lah ke dapur. Gue pindahin kan. Karena gue selesai makan, gue tidur-tiduran nih. Gue tidur masih ngadep pintu tuh waktu itu, dan posisi gue tuh nggak mepet ke pojok ke tembok, jadi masih ada space gitu kan. Akhirnya gue tiduran main handphone gini, gue tidur agak nyamping gini kan. Kok gue ngerasa dari belakang ada tangan, ada tangan nih yang ngeraba-raba gue. Udah jelas gue sendirian bang, gitu kan. Gue mulai deg-degan bang dari situ. Pas gue pegang-pegang, kayak keriput-keriput gitu bang tangannya. Gue beraniin diri buat balik badan. Ternyata tau gak bang di belakangnya ada apa? Ada sosok nenek-nenek bang. Gue nggak tahu itu datang dari mana. Tapi muka neneknya itu, badannya tuh udah kayak apa ya, keriput gitu. Terus rambutnya tuh udah putih gitu, tapi kayak dicepol sanggul gitu bang. Dan pakaiannya dia kebaya kuno. Dia ngeliat gue kan, karena gue balik badan, otomatis dia di sini gue sekarang dong di lengan sebelah, karena gue tadinya gini kan, sekarang gini gantian. Dia masih ngelus muka bang, lama-lama dia ngelus ke rambut. Gue di situ anehnya nggak bisa bergerak bang. Setelah gue madep ke muka dia nih, setelah gue liat dia, malahan yang ada gue ngeliat dia nyengir lebar banget. Pas dia nyengir, giginya bang hitam semua, hitam semua giginya. Gue udah kayak takut banget gue. Aduh kenapa lagi ini, kata gue. Ini nenek ngapain? Gitu gue takut banget. Dia nyengir dan dia itu sambil dia ngomong bahasa Jawa kuno gitu, yang gue nggak tahu sama sekali artinya apa. Sampai akhirnya gue udah pasrah kan, gue udah ketakutan, gue akhirnya cuma bisa baca-baca doa dalam hati bang, di tengah ketakutan gue. Gak lama gue denger ada suara gereman dari belakang, disertai dengan suara angin kenceng.
Bush gitu, nggak lama ada suara gereman. Geremannya ini kayak gereman harimau gitu bang. Kata gue apalagi ini kan, udah lihat di depan gue ada nenek-nenek serem, sekarang di belakang gue ada harimau gitu. Dia terus gerem tuh bang, kayak ngadu gitu loh bang. Nenek-nenek ini masih ketawa, si sosok harimau ini masih gerem-gerem, sampai akhirnya kayaknya kalah duel gitu kali ya. Sosok nenek ini langsung terbang. Itu aja. Kak Puan ngeliatnya? Iya ini gue ngeliat. Di situ bang, baru gue bisa bergerak. Baru badan gue bisa bergerak, meskipun gue lemas banget ya jadinya. Gue lemas banget dari situ. Gue udah merasa, aduh nggak beres kata gue. Dari situ akhirnya gue balik ke rumah, ya kan? Gue balik ke rumah dan gue ceritain dong ke orang rumah gue. Baru gue dibilangin, ngapain tidur kaki ngadep ke pintu Pak Mali, katanya gitu. Ya udah gue dari situ nggak berani lagi tuh gue tidur kaki gue ngadep ke pintu kan. Singkatnya, ketika gue balik lagi nih ke kamar kontrakan gue nih, kan gue ketemu nih sama Bu RT yang tadi gue ketemu pas malam-malam dia ketok gue iseng gue tanya bang, Bu waktu itu pernah ibu subuh ngapain Bu ke kontrakan, panggil-panggil, kapan ditanya gitu kan, ini Bu pas hari ini gini-gini gitu kan, nggak ada, orang saya itu lagi acara gitu katanya, intinya dia lagi nggak ada di rumah gitu bang. Kata gue fix nih ada yang nyerupain sama si Bu RT gitu kata gue. Aduh kata gue, itu satu bang. Terus singkat ceritanya nggak lama gue ditelepon lagi nih sama si Kevin. Dia awalnya nanya kabar kan, nanya kabar gimana lu, aman. Jadi gue mutusin balik itu memang setelah gue tuh udah ngerasa enakan badan gue kan. Ya gue udah sehat juga, gue bilang gitu kan, gini gitu. Jadi lu inget kan bang, dia itu ada gue nemuin garam kasar tadi nih. Jadi disitulah si Kevin baru cerita, lu nggak kenapa-napa kan, bener? Iya, kenapa emang? Gue tuh sebenarnya ada taruh sesuatu di kamar lu, di bawah bantal buat jaga, takut lu kenapa-napa. Gitu, jadi yang naruh garam kasar ini si Kevin. Iya, jadi feeling gue mungkin si sosok harimau ini kayaknya memang penjaganya Kevin. Dan kenapa? Ya setelah gue pikir-pikir lagi ya, waktu gue punya garam, waktu garam itu masih ada di bawah bantal, kan si Wanda itu nggak mau ke kamar gue. Yang dia bilang kamar gue panas kan. Nah itu gue pikir-pikir, kejawab lah tuh pertanyaan gue. Makanya pas gue balikin garamnya ke dapur, gue taruh, makanya si nenek itu masuk bang ke kamar gue. Tapi ternyata penjaganya si Kevin itu nolongin, musir si nenek. Oh dari situ udahlah, gue cukup tahu aja dan pelajaran buat gue nggak mau lagi tidur kaki ngadep ke pintu ya, meskipun ya gue nggak tahu ini benar atau enggak, tapi memang yang gue alami ya semenjak gue tidur kaki ngadep ke pintu di kontrakan itu, yang mungkin juga karena tusuk sate, jadinya gue ngalamin gangguan. Jadi gue udah nggak mau dah gitu. Gue pikir udah selesai kan setelah kejadian si nenek itu. Ternyata enggak bang. Masih berlanjut nih ya? Masih. Jadi beberapa kali nih ya, kalau gue lagi di dapur, gue tuh selalu ngerasa ada orang di belakang gue bang. Dari ekor mata gue tuh kelihatan lah gitu. Jadi gue masak gitu kan. Jadi satu malam gue masak, gue ada orang di belakang gitu. Tapi pas gue gini nggak ada gitu. Ya udahlah, gue nggak pikirin. Akhirnya gue selesai masak, makan gitu, gue nonton scroll HP lah gitu, main handphone, tiduran lah gue. Jadi kan selama tiduran itu gue belum ngantuk-ngantuk banget ya. Gue tuh waktu itu tidurnya udah pindah posisi. Karena kan waktu itu katanya tidur jangan ngadep ke pintu kakinya. Ya udah, gue pindah tuh ke sebelah sini. Tapi setiap tidur kok sejak itu gue tetap gelisah ya bang ya. Gue geser sini gitu kan. Sampai gue geser di situ, jadi gue ngadep bisa ngeliat ke arah dapur. Pas di situ gue sambil main handphone nih, beberapa kali gue ngerasa ada yang ngawasin gue ya dari arah dapur nih.
karena pintunya emang gue nggak tutup gitu kan. Tapi pas gue liatin nggak ada, sampai akhirnya gue walaupun ketakutan gitu kan, gue diam nih, gue tungguin kan, pas banget tiba-tiba muncul bang, kayak kepala doang tapi bang, bayangin tapi hitam kepala gitu di depan mukanya Kak Puan nih. Gini. Oh iya. Terus gue takut dong, gue pindah gitu kan, gue geser lagi kan, gue takut tapi gue udah nggak mau mikirin karena gue udah situ udah mulai ngantuk juga kan. Udah gue pindah ke sebelah sini tuh kan, ada lagi bang kayak pokoknya selalu ada yang kayak ngawasin gue gitu kan, sampai akhirnya gue tidurnya ganti nih centang gini, gue ngeliat dia ada di depan pintu gue gitu kan. Padahal posisinya itu kan udah gelap ya, tapi kelihatan tuh bang kamar-kamar. Gue nggak mau mikirin, udah gue meremin aja, gue balik ke sebelah sini lagi. Pas gue buka mata, bang, dia depan gue bang. Gila, mantannya di depan pintu nih ya? Iya, dia pindah secepat itu gitu. Iya. Gue udah mulai nggak beres gitu kan. Dan nggak cuman itu, jadi beberapa kali juga itu gue kalau tidur bang, gue tuh selalu denger, nggak sesering itu sih, tapi kadang-kadang. Jadi kan samping kamar gue tuh ada jendela kaca tuh, itu diketok-ketok, diketok-ketok aja. Tapi logikanya udah tengah malam, siapa juga sih bang yang iseng? Iya. Ya gitu kan. Dan gue liat, gue nggak mau cari tahu pada saat itu. Iya. Gue bodo amat lah gitu. Gue udah mulai nggak nyaman lah. Sampai akhirnya gue kan mulai penasaran ya. Sebenarnya kenapa sih ini kontrakan gitu kan? Gue iseng-iseng lah tanya-tanya ke kontrakan, sama tetangga sekitar nih. Tetangga sekitar gitu kan. Dan ada satu tetangga gue yang bilang kalau dulu sebelum gue nempatin di situ tuh ada kayak bapak-bapak gitu, dia itu buka pengobatan alternatif di kontrakan itu. Jadi memang dia sengaja naruh sosok itu di situ. Dan setelah gue denger cerita itu, makin kuat lah nih rasa takut gue. Dan gue udah mulai udahlah, gue udah nggak mau nerusin lagi gitu kan. Kira gue pindah bang dari situ. Akhirnya keluar dari kontrakan ini ya? Gitu, karena gue udah mulai makin gitu. Iya. Apalagi kawasan itu juga setelah gue tanya kan, gue nanya-nanya nih. Ada juga gue nanyain kontrakan, gue diceritain juga ya sebenarnya daerah sini horor juga. Karena kan itu deket si kebun itu kan tapi deket sama si kali kan. Jadi di situ katanya memang banyak lah kayak korban kecelakaan ke situ gitu. Kejadian lah ya. Iya, jadi gue mungkin yang di kebun antara karena itu juga, dan kalau di kontrakan ya kuat dugaan yang si bapak tadi itu yang sebelum gue ngontrak di situ gitu loh. Yang mengadakan praktek ini gitu ya? Iya, pengobatan alternatif. Iya, pengobatan alternatif itu ya. Bisa dibilang kontrakan ini yang tadinya dibilang mitos tusuk sate ternyata ada benernya juga bisa dibilang ya. Dan apa yang dialamin sama Kak Puan ini menurut gue ekstrim gitu. Ya karena sampai ngelihat si nenek itu sih, gue kaget banget sih waktu itu. Iya. Tapi nanti mungkin boleh kita lanjut di pertanyaan Kak ya. Oke. Iya Kak Puan, kalau boleh tahu kontrakan yang tadi dibilang tusuk sate ini tuh kisaran harga berapa nih? Waktu itu masih murah lah bang, terbilangnya 700 ribuan. 700.000 nih ya? Jadi makanya gue langsung nggak mikir lama-lama di situ. Iya. Bisa terbilang besar juga atau gimana nih kontrakan ini? Lumayan lah. Lumayan ya? Untuk ukuran orang sendiri sih menurut gue lumayan gede. Oh gitu. Ya, jadi ini memang benar posisi kontrakan ini tuh bener-bener hampir sama dengan tusuk sate nih gitu? Betul bang. Ya, kalau boleh tahu tetangga-tetangga sebelah kontrakan ini mengalami hal yang sama nggak sih sama yang Kak Puan alami nih? Kalau tetangga sih mereka nggak ada yang ngalamin gimana ya bang. Tapi waktu gue sempet tanya masalah yang dulu nempatin kamar kontrakan gue itu, ya mereka juga jadinya sambil cerita juga. Saling mengeluarkan cerita nih ya. Bahwasannya ada nih beberapa tetangga yang ngalamin, salah satunya dia pernah bang ngeliat ular, tapi kepalanya 2. Tapi bukan di situ, melainkan di di dekat kebun itu. Oh, yang tadi Kak Puan lewatin malam-malam itu tuh, yang mau ke warung itu ya? Betul bang.
Jadi banyak yang percaya kalau kebun itu dijaga sama sosok ular. Oh iya. Mereka, Dan berarti yang hanya mengalami teror di kontrakan tusuk sate ini cuman hanya Kak Puan aja nih pada saat tempatin kontrakan itu? iya bang. Gila, ya. Dan kalau untuk si makhluk yang tadi Kak Puan katanya kan injak rambutnya panjang nih ya. Itu ada nggak sih warga yang ngalamin hal yang sama nih seperti Kak Puan alamin? Nggak ada sih bang, gue tanya mereka nggak ada yang pernah ngalamin Nggak ada yang ngalamin aneh-aneh di kebun itu ya. Cuman Kak Puan aja nih. Bingung juga gue makanya. Iya. Dan kalau untuk sosok si nenek yang ini, ketika dia berbalik badan itu dengan wajahnya nih seperti apa mbah-mbah Jawa pada umumnya atau gimana? Apa lebih serem dari layaknya manusia nih? Lebih serem dari mbah-mbah Jawa gitu sih. Karena mukanya itu dia agak keriput terus kayak agak-agak gosong gitu dan giginya tuh hitam semua. Dia senyum gitu ya? Iya, dan nyengirnya tuh kayak creepy banget gitu bang. Iya. Sama yang lebih gokilnya nih ketika si Wanda sama kayak siapa? Kelvin ya? Kevin ini pulang dan dia kembali lagi nih. Iya. Itu berarti posisinya Kak Puan di kamar aja nih ya, nggak berani untuk keluar kamar nih karena si Wanda tadi ketahuan nih. Iya, karena pas gue udah tahu si Wanda yang real itu ada di rumah baru nyampe, gue udah nggak mau ngedouble check lagi ke depan. Gue langsung ke kamar aja udah, karena gue yakin ini pasti bukan si Wanda gitu. Gila sih. Makanya dia kayak senengan kali nakut-nakutin gue. Iya. Gitu. Wah, bisa dibilang horor ya. Sampai sekarang masih ada kontrakannya bang. Iya, sampai sekarang masih ada, tapi tadi mungkin kita nggak bisa spill terlalu dalam ya. Letaknya lebih tepatnya di Jakarta Barat aja lah ya. Dan gue sempet tanya-tanya juga ya, katanya sebelum gue tuh emang lama sih kosongnya gitu. Oh, jadi kosong lama nih. Baru gue yang nempatin, dan kalaupun ada yang nempatin nggak lama-lama gitu, lama lagi kosong lagi. Kosongnya juga lama banget nih gitu. Karena dari gue pindah di situ tuh juga lama bang, baru ada lagi kayak gitu. Berarti emang hawanya beda mungkin di kontrakan ini ya? Ya mungkin. Makanya pas masuk itu kotor banget kan kayaknya juga ya, udah lama mungkin. Iya, karena lama nggak dihuni gitu ya. Ya, termasuk berani juga nih Kak Puan tinggal seorang diri di situ ya. Menguji nyali. Gila Kak Puan. Terima kasih banyak nih Kak Puan udah mau berbagi ceritanya nih waktu ngontrak di daerah Jakarta Barat ini ya, di rumah kontrakan tusuk sate ya. Dan buat teman-teman semua, boleh nih teman-teman setelah nontonnya cerita Kak Puan ini, teman-teman boleh mampir ke channelnya Kak Puan, yaitu Cermin Lawas ya. Cermin Lawas 2. Cermin Lawas 2 ya. Ini isinya tentang podcast horor juga atau apa nih? Kak Puan boleh dijelasin ke teman Dimensi Mistik nih. Oke. Jadi untuk di channel Cermin Lawas 2 ini kita ada podcast juga. Ya. Nanti juga akan ada beberapa narasumber. Nah, selain podcast bersama narasumber, nanti ada juga nih segmen yang namanya Warkop Cermin Lawas. Ya. Gitu. Berarti itu tentang ngobrol nyantai-nyantainya ada bagaimana nih? Kalau yang konsep Warkop ini kita point of view. Jadi hanya kita ditontonin sama penonton gitu. Jadi tidak disapa juga. Ya, jadi untuk hiburan semata aja lagi, ngobrol santai gitu ya. Ngobrol ala Warkop. Gitu. Semangat terus Kak Puan ya. Yes, buat konten ya. Jadi buat kalian semua wajib banget habis nonton ceritanya Kak Puan mampir ke channelnya Kak Puan, itu Cermin Lawas 2 ya. Jangan lupa kalian subscribe pastinya, dukung channelnya Kak Puan. Nanti biar mempermudah linknya gua cantumin di kolom deskripsi. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Puan udah meluangkan waktunya. Sukses terus buat karirnya dan makin berkembang channelnya. Terima kasih Bang Ari, sukses. Sama-sama, amin. Amin Kak, makasih ya. Dan lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini, di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata mau banget jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar permudah semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Kak Puan kali ini. Ya, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Kak Puan dari awal sampai akhir, nggak ada yang skip. Akhir kata, gue pamit undur diri, gue Aris Dimensi Mistik beserta Kak Puan dari Cermin Lawas 2. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih banyak.